Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk reading general Virgo selama sebulan di bulan April 2022 untuk asmara dan kesehatan ya. Dan saya ingatkan kembali, readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi di sini juga bisa vice versa. Kalau bukan milik kamu, ya bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu, baik itu pasangan atau gebetan ya. Oke. Ada Seven of Pentacles, Seven of Cups, Five of Swords, Eight of Wands, Four of Wands, The Chariot, Two of Wands, Ace of Wands, The Hierophant, dan Temperance. Ya, untuk the bottom of the deck kamu ada Two of Cups dan juga Nine of Swords. Wow, ada kekhawatiran ini yang berlebihan ya di dalam hubungan yang kamu jalin dengan seseorang. Ya, saya melihat ini seperti energi pasangan yang berencana untuk menikah. Ya, ada juga ini yang udah menikah. Ya, ini hubungan yang rumit, hubungan yang agak kaku ya, karena saya ngelihat ya kamu dengan pasangan ini sering berantem, berbeda pendapat ya, agak vibrasinya, frekuensinya agak gak nyambung nih di bulan 4 ini ya. Kamu semacam ini banyak nih hal-hal yang kamu pikirkan ya. Ada beberapa di antara Virgo di sini yang akan melakukan perjalanan ya. Bisa jadi ini masih rencana ya, karena ada Seven of Pentacles ya. Ada hal-hal rumit nih untuk rencana perjalanan ini ya. Ketemu ya pengen berkunjung ya. Ada ini yang pengen menikah, ada yang pengen relokasi, pindah rumah ya. Ada semacam dilema nih di dalam diri kamu, apa yang harus aku lakukan ya, gimana ini nanti ya gitu. Bakalan kita bisa ketemu, bakalan kita bisa menikah, atau bakalan apa yang kita rencanakan terwujud apa enggak ya. Ada Ace of Wands nih, tapi saya ngelihat kamu di sini optimis ya. Optimis, semacam kamu mencari di sini kesempatan-kesempatan atau ide-ide baru. Ada keinginan untuk membangkitkan gairah ya, membangkitkan semangat ya. Kalaupun bukan kamu yang sengaja membangkitkan semangat di sini, ini memang tumbuh ya dari dalam diri kamu ya. Memang keinginan itu adalah bagian dari diri kamu, di mana kamu ingin mewujudkan rencana di sini ya. Ketemuan, pengen menikah, ada nih yang pengen ketemuan yang LDRan, ada yang pengen menikah ya. Ya, saya ngelihat di April ini sepertinya kamu dilema dengan situasi atau keadaan lingkungan kamu di mana kamu berada. Kamu dilema nih dengan hubungan kamu dengan seseorang nih. Bisa jadi karena hubungan yang rumit ya, ada konflik, perbedaan pendapat. Kadang kan di dalam suatu hubungan kan ada masalah muncul ya kan. Nah, ada perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat ini yang kadang membuat kamu jadi on off sama pasangan. Tiba-tiba teleponnya mati, tiba-tiba nggak ada komunikasi. Semacam itu di sini nih. Ya. Masalah ini jika kamu jadikan gimana ya? Ini membuat kamu khawatirnya terlalu besar juga ini. Ya, terlalu berhati-hati di dalam bersikap, terlalu berhati-hati di dalam berkomunikasi. Ada juga di sini ya untuk beberapa di antara kamu. Terkadang ini sikap kamu yang terlalu serius banget. Ini menjadikan hubungan ini seperti agak kaku ya, tegang gitu. Ya, nggak enjoy dia jadinya dengan hubungan ini ya.
Ya, kalaupun kamu ada khawatir mengenai kelangsungan hubungan kamu atau keharmonisan hubungan kamu dengan pasangan di sini, disikapi hal-hal positif aja ya. Saya lihat ada beberapa di antara kamu yang takut kehilangan ya. Ya, ada yang terlalu protektif ini terhadap pasangan, ya takut diambil sama orang gitu ya kan. Ya, tapi terkadang bukan masalah ada orang yang mengambil, tapi bisa jadi pasangan kita yang pergi jadinya ninggalin kita kalau kita nggak senantiasa peka terhadap pertanda-pertanda gitu ya. Kalau misalnya pasangan kita udah bete nih, atau dia udah marahan, udah kasih ini nih ruang waktu ya, jangan makin diperkeruh suasananya gitu. Apalagi kalau misalnya pasangan kamu udah mengakui kesalahannya, ya kan, ya jangan diperkeruh masalah, jangan diingat-ingat lagi gitu, jangan diungkit-ungkit lagi. Yang berlalu ya berlalulah gitu. Oke, saya akan klarifikasikan di sini untuk setiap kartu. Untuk Virgo, ya ada Eight of Pentacles, Knight of Wands, Eight of Wands. Ya, muncul lagi di sini Eight of Wands ya. Ada Eight of Wands di sini ya. The Hermit, Ace of Wands, Three of Wands, Page of Pentacles, Two of Wands. Wow. Oke, ada King of Wands dan juga ada Four of Swords ya. Beberapa di antara kamu ya, saya lihat ini berusaha mati-matian ya, mencari jalan keluar, informasi ya, bagaimana supaya hubungan kamu yang udah lama dijalin ini akan berakhir pada pertemuan ya, menjadi pasangan yang harmonis, bahagia ya. Kamu pengen sekali ini ya, mewujudkan keinginan pasangan kamu pengen nih ketemuan sama kamu, pengen menikah sama kamu pengen mewujudkan itu. Tapi saya ngelihat kamu dilema karena masalah keuangan ya, ada juga ini karena masalah situasi ya, aturan yang berlaku atau kondisi lingkungan di mana kamu berada. Ini yang membuat kamu jadi frustasi. Kamu lagi mengobservasi ini, lagi lihat-lihat situasi ya. Ada juga beberapa di antara kamu lagi memberikan semacam tes yang ngetes ya, mengobservasi pasangan kamu. Pasanganku ini adalah seseorang yang setia sama aku apa enggak ya. Beberapa di antara kamu ini saya ngelihat lebih dealing terhadap penantian akan jodoh, penantian akan pasangan karena LDRan. Ini kadang bisa menyurutkan semangat ya kan. Ya, tapi saya ngelihat di sini ya, penantian kamu di sini semakin menggebu-gebu. Ya. Justru penantian kamu di sini semakin menggebu-gebu nih. Bentuk perjalanan yang kamu ingin lakukan ya, keinginan untuk menikah ini justru makin kuat di sini. Ya. Tapi saya nggak ngerti kenapa ada Two of Wands di sini ya, Two of Wands ya. Ada kebahagiaan gitu ya. Kamu terdorong gitu dari dalam hati kamu, semangatnya luar biasa ya, untuk menikah, untuk ketemu, untuk memperoleh jodoh. Tapi di satu sisi kamu kurang yakin nih, ini karena masalah karir atau karena keuangan ya, atau karena situasi kondisi lingkungan di mana kamu berada sekarang sepertinya enggak 100% seperti yang kamu harapkan ya. Ada beberapa di antara kamu ini ya, seperti
ada tindakan-tindakan yang kamu lakukan ya, yang membuat kamu pada akhirnya enggak puas. Kamu sedikit kecewa terhadap keputusan yang kamu lakukan sebelumnya. Ya. Keputusan untuk menikah. Ya, janji ini bisa jadi janji ya. Ya, rencana semacam kamu udah menjanjikan atau mengatakan bahwa kamu akan menemui atau kamu akan menikahi seseorang di sini. Ya, dalam waktu tertentu, seperti ada penyesalan atau kekecewaan di sini di satu sisi ya terhadap suatu rencana atau tindakan yang kamu lakukan. Ya, contohnya ya, kamu udah berencana nih di bulan 4 untuk ketemuan atau menikah, tapi karena kondisi, situasi, peraturan penerbangan ya dari luar negeri kan agak sulit masuk ke dalam negeri gitu ya. Padahal tanggal dan waktunya udah ditentukan. Pastinya ada di sana penyesalan kan. Kenapa ya tanggal sekian dibuat? Coba agak diundur. Mungkin peraturan pemerintah di dalam negeri ini akan melonggarkan adanya perjalanan luar negeri gitu. Ya. Semacam itu tuh di sini ya. Semacam ada tindakan keputusan yang dilakukan, ada semacam penyesalan itu yang membuat kamu nggak sepenuhnya bahagia. Ya, ada beberapa di antara kamu saya lihat juga di sini seperti merenungkan perjalanan kamu ya, merenungkan perjalanan hubungan kamu dengan pasangan, ya. Dan kondisi kesehatan kamu agak rentan nih di bulan April ya. Perlu harus memperhatikan kondisi fisik. Ya. Jangan terlalu fokus di dalam bekerja lantas kamu nggak memperhatikan kondisi fisik kamu. Harus peka ini dengan pertanda-pertanda yang kamu lihat, baik itu dari dalam diri kamu, di tubuh kamu, ataupun bentuk komunikasi kamu dengan pasangan ya, bagaimana respon dia terhadap kamu ya. Karena saya ngelihat di sini nih ya, energi kamu di awal April dengan pasangan ini agak bertentangan ya, ada konflik ya, ada situasi rumit yang membuat kamu dengan pasangan ini sepertinya akan membuat kamu dengan pasangan berantem, ada yang berantem nih ya. Oke, saya akan buka untuk spiritual guidance Virgo ya. Spiritual guidance Virgo. Spiritual guidance Virgo. Ya, yang pertama, you can't please everyone. Iya, when you are focused on living up to other people's standard, you aren't spending enough time raising your own. Some folks expect you to act a certain way and march to the beat of their boring drum. They find safety in sameness, but you have beautiful music inside you. Your flair is meant to be shared. Don't shrink to fit in or get approval. Instead, dump your need to please and just be your magnificent self.
Ya, kita nggak bisa membahagiakan pasangan kita 24 jam dalam 7 hari, ya kan? Pasti ada perbedaan pendapat, ada hal-hal yang dia inginkan kamu nggak suka gitu, ya kan? Kamu tentang. Nah, itu hal biasa gitu. Justru di dalam masalah seperti itu kamu dengan pasangan bertumbuh semakin dewasa, ya kan, makin mengenal karakter satu sama lain. Kalau sama-sama memiliki komitmen nih untuk memperbaiki diri masing-masing, ya, untuk ngejaga hubungan ini utuh, ya, apapun masalah yang melanda itu pastinya akan bisa diatasi bersama nih, gitu ya. Yang penting adanya komunikasi yang baik. Ya, jangan terlalu tegang nih di dalam berkomunikasi, terlalu seriusan banget gitu ya. Ya, perlu nih sepertinya bagi Virgo di bulan ini untuk belajar menghindari ini nih, killjoy gitu ya. Jangan, kalau ada suasana-suasana yang bisa ditarik nih menjadi topik diskusi yang menarik gitu ya, nikmati momen-momen itu, ya kan, buatlah lelucon ya, atau hal-hal yang menyenangkan ketika kamu berkomunikasi dengan pasangan, ya. Jangan lantas kamu menanggapi pasangan kamu terlalu serius, ya. Kalaupun dia bercanda, ya langsung disamperin gitu loh. Ya. Oke, saya ngelihat ini adalah pasangan suami istri dan juga pasangan yang walaupun sudah lama nih pacaran, tapi ini serius ini. Ya, cuman ya karena ada kondisi situasi aja yang menghalang-halangi di sini ya, yang menyebabkan hubungan kamu dengan pasangan selalu agak terasa rumit gitu. Oke, listen yang kedua. Are you talking more than you are listening? Do you finish people's sentence for them? True connection is about how we make people feel and whether or not we are being open and present. Life is communicating with you, dear one. An important message is trying to get through. Let go of your fear of not being heard. You'll get your chance. For now, just listen. Ya, perlu ini bagi Virgo untuk belajar mendengarkan pasangan. Ya, demikian juga sebaliknya ya. Sepertinya kamu harus memulai itu sendiri dari diri kamu ya, supaya pasangan kamu juga belajar untuk mendengarkan kamu. Kalau misalnya kamu aja yang pengen didengerin terus gitu kan, pasangan kamu juga bisa jadi kan jadi menunjukkan sikap yang sama seperti kamu. Dia juga pengen didengerin terus gitu. Jadi kalau ini sama-sama ngotot, ya lantas bentuk komunikasinya gimana dong gitu ya. Yang ada bisa jadi satu sama lain ngerasa nggak didengarkan, ya bisa menimbulkan konflik, berantem kan gitu ya. Ya kalau terus-terusan berantem ini kan bisa jadi makin kacau. Tapi saya ngelihat di sini bentuk berantemnya itu di awal sih gitu ya. Ini hubungan yang dewasa, energinya dewasa nih. Kalaupun ada masalah, ya pada akhirnya saya ngelihat bahwa kamu dan pasangan berusaha ini untuk menetralkan atau ngebalance energi ya, menyeimbangkan energi ya. Ya. Walaupun ada sedikit lelah di sini ya, capek ya. Bisa jadi karena kondisi fisik ya, secara bulan ini bulan puasa ya. Ya. Oke, yang ketiga, sometimes it's hard to work out our differences when we don't have enough space. So take a step back to create room for authentic conversation. Perhaps you need to consult with a therapist to guide you through the emotional ticket, or maybe you just need some new tools for healthy communication. Whatever it is, don't try to fix it right now. Give each other space. Ya kalau misalnya berantem di bulan ini, apalagi ini bulan puasa, ya kan, ya nggak baik ya kan berantem. Bagus beri ruang dan waktu yang menenangkan hati dan pikiran ya. Ya mungkin dengan cara seperti ini ya
kita memiliki ruang dan waktu untuk berpikir lebih jernih lagi ya. Ya, apalagi ini bulan dimana kita belajar untuk membersihkan diri dari yang namanya nafsu dunia, keterikatan terhadap amarah, emosi, hal-hal yang negatif, ya kan? Ya, berantem, ya ini perlu nih dilepaskan ya, perlu dihindari, dikontrol emosinya, semacam gitu. Oke, untuk Virgo itu saja untuk kisah asmara kamu di bulan April ya. Ya, jangan membuat suasana hubungan kamu dengan pasangan tegang. Ya, kalau pasangan kamu di sini menghadirkan lelucon, ya samperin gitu. Sambung dengan hal-hal yang humoris juga gitu ya. Jangan terlalu seriusan, atau kamu sendiri yang memulai humor di dalam hubungan ini bagus ya. Berhati-hati di dalam bertindak, berkomunikasi dengan pasangan supaya pasangan tidak merasa tersakiti, itu bagus banget gitu ya. Tapi terkadang kalau kita terlalu berhati-hati, kadang bisa mengurangi selera humor di dalam hubungan, ya kan? Ya, bisa mengurangi perasaan kita juga nih. Jadi nggak enjoy gitu, nggak kita nikmati gitu ya kan? Proses humor di dalam bentuk komunikasi tadi. Jadi biarkan mengalir apa adanya, ya kan? Ya, selama kamu bisa mengenali pertanda-pertanda kira-kira ada suasana atau situasi yang nggak cocok nih untuk candaan, ya gitu ya kan? Ya, pada saat-saat tertentu ya serius, saat-saat tertentu bercanda, semacam gitu ya. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.